13 orang, 14 orang ya, ditunggu. Kira-kira untuk tugas siap ya, Mas Deka, Mas Nur. Halo, kedengaran suara? Baik. Kita tunggu sampai 12.30 ya. Sudah 18 nih ya. 17 kurang lebih. Kira-kira ada pertanyaan yang mau dipresentasikan hari ini? Nah, ya Pak, Mas Asbul, ada pertanyaan, Deka, Hasan, Dimianti. Siapa yang bersedia duluan ini presentasi? Ada yang volunteer? Selamat siang Ibu Oktri. Selamat siang Pak Agi. Silakan dilanjutkan. Ya, masih 16. Kita lanjut. Mungkin ada yang bersedia dari grup apa kelompoknya, silahkan. Yang sudah siap, tujuannya adalah kita lihat dulu sedalam apa adalah mahasiswa. Sebenarnya tidak terlalu dalam, tapi setiap elemen sudah mulai dibahas lah intinya. Gimana? Permisi Pak, saya sama kelompok saya bersedia Pak. Oke, Mas Syahrial. Syahrijal ya. Oke, silahkan di Ya ini. Pak, sebentar masih di loginkan ke laptop Pak. Oke, boleh. Mau presentasi atau bentuk Word? Presentasi Nanti, Pak. oke, silakan. Nanti Ibu Oktri mungkin nanti bisa kasih masukan, saya juga gitu kan. Gitu.
Setelah kelompok Mas Syahrizal, siapa yang bersedia? Sebentar Pak, masih mencoba login. Oke. Login apa, Mas Nur Hasim? Login di laptop Pak. Oh, laptop. Oke, oke. Supaya ini ya. Nah, ada menu share present now ya. Dengan siapa kelompoknya? Dengan saya, Pak. Ada ya? Oh, oke. Ada, Pak. Oke. Jadi dari HP ya sepertinya. Iya Pak. Ya, silakan, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dilanjut. Oke, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan kerja kami. Saya atas nama Sulman Anjabil dan anggota kelompok saya Muhammad Turasin dan Syahrizal Ahmad Bayhaqi akan membahas terkait dengan pembangkit listrik tenaga surya yang dimana diambil dari daerah masing-masing, yaitu Bima, Nusa Tenggara Barat. Oke. Sebelum lanjut pada poin-poin dan pokok pembahasan, pertama yang perlu kita ketahui yaitu data-data penunjang, yaitu di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat, suhu biasa standarnya itu mencapai dengan 31 derajat. 31,9 derajat, sedangkan suhu di pagi hari itu sekitar 26 derajat dan suhu pada sore hari mencapai dengan 27 derajat. Dan untuk potensi PLTS sendiri sangat mungkin besar kemungkinan dan baik sekali untuk
Sebentar, Pak. Oke, selanjutnya masuk pada poin yang pertama, yaitu ketersediaan yang akan disampaikan oleh Syahrizal Ahmad Baihaqi. Oke, sorry. Ke jaringan internet. Silakan dilanjut, Mas. Anjal. Ya, lanjut. Baik, saya akan menjelaskan tentang poin pertama yaitu ketersediaan. Oke. Ini terdapat beberapa poin yaitu pertama skala penggunaan, kedua kebijakan pemerintah, ketiga proyek-proyek energi terbarukan. Oke. Skala penggunaan yaitu ketersediaan PLTS juga dapat bervariasi tergantung pada skala penggunaannya. Instalasi PLTS di rumah tangga, bangunan komersional, atau proyek PLTS skala besar yang terhubung ke jaringan listrik utama. Poin kedua yaitu kebijakan pemerintah. Dukungan dan kebijakan dari pemerintah daerah sangat penting untuk mendorong pengembangan PLTS. Penelusuran informasi tentang kebijakan dan program energi terbarukan yang diimplementasikan di BIMA dapat memberikan gambaran tentang ketersediaan PLTS di daerah tersebut. Poin ketiga yaitu proyek energi terbarukan. Ada kemungkinan adanya proyek-proyek PLTS yang sudah beroperasi atau sedang dikembangkan di BIMA. Menyelidiki proyek-proyek ini melalui otoritas tempat atau media berita daerah dapat memberikan informasi tentang ketersediaan PLTS di wilayah tersebut. Poin pokok pembahasan yang kedua yaitu sumber. Di sini juga terdapat beberapa poin, yaitu poin pertama proyek PLTS terpusat, poin kedua PLTS skala menengah dan besar, poin ketiga instalasi PLTS atap. Poin pertama yaitu proyek PLTS terpusat. Pembangunan PLTS yang terhubung ke jaringan listrik utama ini memungkinkan produksi energi surya yang signifikan dan dapat didistribusikan ke sejumlah konsumen dalam area yang lebih luas. PLTS skala besar, skala menengah dan besar. Pembangunan PLTS skala menengah hingga besar dilakukan di lahan terbuka yang luas. Ini dapat melibatkan penempatan panel surya di tanah, penggunaan sistem pelacakan untuk memaksimalkan radiasi matahari, dan penggunaan peralatan inverter dan transformator untuk mengkonversi energi surya menjadi energi listrik yang dapat digunakan. Dan yang terakhir, yaitu instalasi PLTS atap. Pemasangan panel surya di atap bangunan termasuk rumah tinggal, perkantoran, atau fasilitas komersial. PLTS menjadi salah satu cara yang populer memanfaatkan lahan yang sudah ada. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Suman Anjabil. Baik, izin melanjutkan, yaitu dari poin yang ketiga terkait dengan lingkungan. Ada 4, yaitu yang pertama radiasi matahari, kedua iklim, tadi yang saya bahas sebelum masuk ke poin, kemudian 3 temperatur dan kelembapan, dan 4 polusi dan debu. Yang pertama yaitu radiasi matahari. BIMA Nusa Tenggara Barat terletak di daerah tropis dengan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun. Radiasi matahari yang tinggi adalah aspek penting untuk efisiensi PLTS. Ketersediaan sinar matahari yang cukup memastikan sehingga listrik yang optimal dari panel surya. Kemudian iklim. BIMA memiliki iklim kering dengan musim kemarau yang panjang. Cenderung mengurang jumlah awan dan curah hujan yang dapat mempengaruhi intensitas sinar matahari yang diterima oleh panel surya. Seperti halnya tadi, suhu mencapai 1,9 derajat.
Hal ini membuat iklim di Bima mendukung efektivitasnya untuk memasang PLTS. Kemudian yang ketiga, temperatur. Temperatur dan kelembapan tadi. Oke, suhu dan kelembapan udara di Bima juga perlu diperhatikan. Peningkatan suhu dapat mempengaruhi efisiensi panel surya, sedangkan kelembapan yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja komponen elektronik. Dan poin yang keempat yaitu polusi dan debu, sangat berpengaruh juga karena tingkat polusi udara dan konsentrasi debu di sekitar area pemasangan PLTS sangat mempengaruhi produktivitas panel surya. Bukan hanya polusi dan debu saja, misal ada daun-daun yang tersangkut misalnya di PLTS, itu sangat mempengaruhi. Kemudian polusi yang tinggi atau akumulasi debu yang signifikan dapat mengurangi efisiensi panel dan memerlukan pemeliharaan yang lebih sering. Lanjut. Yang keempat yaitu keamanan. Ada 3 poin yang kita bahas di sini, yaitu desain yang aman, kemudian proteksi terhadap petir, dan pemeliharaan yang teratur. Sebenarnya ada banyak, tapi kita cuma ngambil 3 saja. Dan yang pertama, desain yang aman. Desain PLTS yang harus memperhatikan aspek keamanan, termasuk perlindungan terhadap kebakaran, kelistrikan yang aman, dan penempatan komponen yang tepat. Desain yang harus mengikuti standar keselamatan dan peraturan yang berlaku. Kemudian proteksi terhadap petir. PLTS harus dilengkapi dengan perlindungan petir yang memadai untuk melindungi panel surya dan peralatan terkait dari kerusakan yang disebabkan oleh sambaran petir. Sistem grounding yang baik juga perlu dipasang untuk mengalirkan arus petir dengan aman ke tanah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Turhasin. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya menggunakan HP teman saya karena terdapat masalah di jaringan saya. Mohon maaf sebelumnya. Langsung Ya, saja tidak saya apa. lanjut. Langsung saja saya lanjutkan. Di sini pemeliharaan yang teratur. Pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala diperlukan untuk memastikan keamanan operasional PLTS. Jadi pemeliharaan ini sangat penting untuk menunjang kinerja PLTS yang maksimal. Dalam hal ini meliputi pemeriksaan fisik panel surya, penggantian komponen yang rusak atau aus, dan pembersihan secara berkala. Selanjutnya adalah tentang ekonomi. Bagaimana kita membangun PLTS dari segi biaya investasi, biaya operasional, dan pemeliharaan, sekaligus tarif listrik yang akan dihitung pada penjelasan selanjutnya. Langsung saja, pertama yaitu biaya investasi. Misalkan kita asumsikan untuk biaya investasi ini meliputi dari pembelian panel, pembelian baterai, pembelian inverter, dan lain-lain. Yang misalkan di sini dalam yang saya tunjukkan ini, kebutuhan daya misalkan 570 watt, maka panel yang dibutuhkan adalah 11 panel surya dengan 5.700 watt, maka panel yang dibutuhkan adalah 11 panel surya dengan kapasitas baterai 100 ampere, maka diperlukan 10 baterai dengan kapasitas 100 ampere hour. Biaya operasional dan pemeliharaan. Perhitungan biaya operasional dan pemeliharaan PLTS sangat penting dalam perencanaan ekonomi. Ini meliputi biaya perawatan komponen yang rusak, pemantauan dan pengendalian sistem, dan biaya pemeliharaan umum. Jadi ketika PLTS itu sudah jadi, kita perlu memperhitungkan biaya operasional yang akan terus terjadi. Misalkan
kekuatan baterai yang 5 tahun akan aus atau lain sebagainya, dan panel surya yang ketutup debu dan harus dibersihkan atau bisa retak dan lain sebagainya. Itu kan memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan. Sekaligus dari tarif listrik. Mengkaji tarif listrik yang berlaku sangat penting dalam perencanaan ekonomi PLTS. Perbandingan antara tarif listrik konvensional dan biaya yang hemat oleh PLTS akan memberikan gambaran tentang tingkat pengembalian investasi dan periode modal awal. Yang artinya kita bisa asumsikan harga panel yaitu sekarang 700.000 per 100 watt WP-nya dikali 11. Misalkan kita memerlukan 11 karena kita tadi memerlukan daya sebesar 5.700. Maka di sini kita memerlukan 11 panel yaitu dengan harga 7.700 dan inverter dengan 1.000 watt yaitu 2.250 baterai butuh 29 yaitu dengan harga 31.900 dan SCC sebesar 1.150 dengan total 43 juta rupiah. Nah, dari ini kita bisa asumsikan bahwa panel surya berkapasitas 1 kWp dapat menghasilkan listrik sebesar 4 kWh perharinya. Jadi dalam 30 hari kita dapat menghemat listrik sebesar 120 kWh. Jika biaya listrik per kWh sebesar 1.444 rupiah, maka dalam 1 bulan kita menghemat biaya sebesar 100.700. Presentasinya masih di tarif listrik? Iya, di tarif listrik ini penjelasannya, Pak. Jadi tidak ini ya, detail. Maksudnya tidak dicantumkan ada di PPT. Jadi saya jelaskan secara lisan langsung, Pak. Oke. Lanjut dulu. Jika biaya listrik per kWh sebesar 1.444, maka dalam 1 bulan kita menghemat biaya sebesar 173.280 rupiah. Yang jika dalam setahun kita menghemat biaya listrik sebesar 2.079.360 rupiah. Maka untuk mengembalikan modal awal yang totalnya sebesar 43 juta, kita memerlukan sekitar 20 bulan setengah untuk balik modal, dan setelah itu kita akan menikmati hasilnya. Artinya kita akan mendapatkan free energi listrik untuk kita pakai di selanjutnya untuk beberapa tahun kemudian. Mungkin hanya itu dari kami. Dari saya serahkan lagi ke moderator tadi. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin itu dulu yang bisa kelompok kami sampaikan terkait dengan pembangkit listrik tenaga surya, khususnya dari daerah Bima Nusa Tenggara Barat, yang karena memang iklim atau cuacanya yang sedikit mendominasi, yaitu tergolong lebih panas. Mungkin ada sanggahan ataupun saran ataupun masukan, lebih-lebih pertanyaan, silakan, karena kami di sini masih butuh pembelajaran ataupun referensi yang cukup banyak. Mungkin itu dulu, Pak, dari kelompok kami. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih buat kesediaannya memaparkan untuk tugas ya. Tadinya saya ekspektasinya adalah tadi kita bahas misalnya sudah bagus dalam pemilihan topik, lokasi, geografis ya, persediaan. Cuman pada saat poin per poin itu tidak terkuantifikasi ketersediaan misalnya. Oke, Bima memiliki mendukung ya. Cuman yang dibutuhkan dalam menganalisis surya atau solar itu adalah paparan. Misalnya berangkat dari paparannya, referensinya dari mana? Harus saintifik ya. Misalnya ada di
badan iklim keikliman lah. Di daerah situ paparannya ada 6 jam misalnya, 6 jam. Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Artinya ketersediaannya itu 6 jam dikali berapa ketersediaan luasan. Artinya kita kalau mau bicara ketersediaan harus exact. Exact artinya nilainya terukur. Cuman tadi masih umum ya, terlalu umum sekali. Jadi tidak tahu ketersediaan. Misalnya tadi pemilihannya adalah mau yang terhampar atau atap. Nah, harus ditentukan. Tentukan maksudnya dari pemilihan itu kan key message-nya adalah apa? Kemudian, oh kami cuman mampunya misalnya atap. Pada saat pemilihan atap itu baru poin 1. Berapa yang atap itu kan terbatas tuh atap. Ya, cuman berapa meter persegi misalnya. Dari situlah kelihatan berapa KW yang dibutuhkan. Yang bisa diserap kemudian disimpan. Nah, situ. Kalau baiknya poin pertama nanti muncul berapa KW-nya ya. Kemudian dari KW itu akan muncul tadi sudah benar ada pembahasan modal ya tadi panelnya berapa, inverternya berapa. Cuman itu kan tidak mengacu pada sumbernya. Harusnya dari sumber 100 KW. Kemudian muncullah butuhnya itu berapa gitu kan. Baterainya sehingga berapa. Jadi sudah muncul angka. Nah, gak apa-apa, ini diperbaikin saja. Jadi maksudnya ini adalah keberanian dari teman-teman mahasiswa dan sudah menangkap seberapa dalam gitu ya. Nah, kemudian 3, strength-nya, keamanan. Misalnya tadi keamanan oke, disediakan petir. Tapi apakah petir di Bima itu dominan atau tidak dominan gitu kan? Kalau tidak dominan berarti risikonya kecil tetapi sudah disediakan preventif pengamannya gitu kan. Nah, itu yang baiknya dipertajam gitu ya, keamanan dan ininya. Lingkungan saya rasa bahas sudah benar tadi poin yang temperatur, debu, tapi radiasi adalah bahasanya adalah lebih ke poin pertama, sumber ya gitu. Nah, gimana? Nah, tuh. Lingkungan opportunity berarti masyarakat mendukung gitu, mendukung dan lingkungan government atau pemerintah juga mendukung gitu kan. Itu sudah baik tapi kurang terkuantifikasi. Itu untuk kelompok pertama ya. Kira-kira gimana? Bisa ditajamkan supaya dia itu lebih terarah, terukur gitu ya. Kalau ini sepertinya masih terlalu umum ya gitu. Tapi sudah bagus, saya apresiasi, terima kasih buat tim Nur Hasin, Syahrizal, dan Suhnul. Mungkin ada masukan dari Ibu Oktri? Oh ya, apa namanya?
penjelasan apa yang perlu ada dalam merancang sebuah PLTS sudah disampaikan dengan lengkap dari Pak Ade. Saya cuma mau menanyakan Pak Ade, ini apakah berarti anak-anak diberi kesempatan untuk memperbaiki ya, merevisi Pak Ade? Ya, jadi kemarin di grup sudah saya kemarin 2 kali ya, nanti di akhir aja untuk finalisasi ya. Finalisasi harapannya masukan dari Ibu Okte atau saya nanti dipertajam lagi gitu kan. Jadi apa namanya sudah ada modal kajian lah, setengah kajian lah sebenarnya itu tujuannya supaya memang namanya orang teknik kan harus angka ya. Angka maksudnya sudah ini gitu. Karena kalau masih terlalu umum, sama dia itu tidak sekuensial. Apa? Sekuensial maksudnya urutan. Harusnya dia berurutan dari sumber sehingga muncullah tadi biaya. Biaya investment return-nya belum ada dipresentasikan tuh. Berapa persen misalnya. Karena dalam mungkin ya kalau kita milih atap, oke lah, itu modal sendiri. Tapi pada saat pemilihannya suatu bentangan yang luas, misalnya nanti diinvestasikan oleh Pemda Bima, ya harus apa namanya orang ekonomi keuangan atau apa harus ada teman-teman teknik juga harus bisa nunjukin, oh ini worth it gitu kan dari angka. Nah tadi masih biaya ya, modal. Tapi kalau secara nanti kalau yang presentasi Mas Nur, tapi tidak ada terpresentasikan atau tidak ada di gambar itu, nanti penyampaiannya jadi nggak tersampaikan gitu kan. Itu sih ya. Apakah kalau nanti sudah diperbaiki perlu dipresentasikan kembali atau gimana Pak Ade? Nggak usah. Nanti tergantung lah. Atau nanti yang paling bagus saja atau nanti kesepakatan kita saja. Mungkin selanjutnya kalau ada kelompok kedua. Silakan. Tidak ada. Sebentar. Ayas, kelompoknya Ayas. Siapa? Mau presentasi sekarang? Hah? Rizky Ramadan, kelompoknya sama siapa? Hah? Sama? Sudah siap untuk presentasi atau belum? Kurang rinci. Oh. Nggak apa-apa. Nanti dari situ kita bisa ini. Kasusnya sama semua nih Pak Age. Nggak masalah. Bisa memberikannya rinci katanya. Oh, ya nggak masalah supaya saya kan tadi Iya. kemarin maksud saya supaya pertama ini adalah sudah nangkep atau belum. Iya. Nanti dibagi 2 setelah dan sesudahnya nanti kita bandingkan. Oke. Gitu. Nggak apa-apa. Sebaiknya Saya mau lihat ininya, apa namanya? Peningkatannya, ya kan? Ya. Nggak Memang masalah. tidak semua bisa presentasi hari ini, tapi sebaiknya ada beberapa yang mempresentasikan. Atau 1 atau 2 lagi silakan. Ya. Ya. Supaya bisa dapat nilai, apa namanya? Bisa saya Gambaran, kasih ya. angka. Kasih gambaran dan angka lah. Dan gimana?
Ahmed, Udah ngomong. what? Uh-uh. Scared? It's okay. Maybe Mr. Age can give you advice after your presentation. Yeah. Just try, Ahmed. Huh? Huh? Yeah. Just present it. And next, Mr. Adi will comment in your presentation. Ya. Sepertinya Age dan sorry Pak Age. Sepertinya Deka dan Ahmed Pak Age siap untuk presentasi. Siap, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Deka Muhammad Nur dan kelompok saya Ahmed akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu potensi pembangkit listrik tenaga bayu di daerah kota Umlut, Saudi Arabia. Oke, silakan Mas Deka ya. Ya, Pak. Topik selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmed. Kenapa memilih PLTB? Satu, Nggak apa-apa bahasa Inggris saja kalau ketersediaan sumber. Umlut adalah sebuah kota yang terletak pada sepanjang pesisir pantai Laut Merah dengan hembusan angin rata-rata 4,5 meter per second. Yang artinya wilayah ini memiliki potensi energi angin yang baik untuk dimanfaatkan untuk sumber energi. Yang kedua, lingkungan ditinjau dari lokasi kota ini yang berada pada pesisir pantai dan juga memiliki lahan yang luas. Wilayah ini cocok untuk pemasangan PLTB. Tiga, keamanan. Pemasangan PLTB sangat ramah lingkungan karena menggunakan energi terbarukan. Oleh karena itu, tingkat keamanan PLTB sangat baik. Di samping itu, penggunaan energi angin dapat mengurangi pemborosan energi dari sumber fosil yang terbatas. Keempat, ekonomi. Dengan memanfaatkan energi angin yang melambat, maka tidak diperlukan lagi biaya tambahan untuk menghasilkan energi listrik. Dengan begitu akan mengurangi biaya impor bahan bakar fosil, maka biaya operasional tidak sebesar sumber energi dan terbarukan. Dan untuk first point perhitungan,
Kota Umluj terletak pada pesisir pantai. Hal ini membuat kota Umluj memiliki keuntungan terhadap kondisi anjing. Ketersediaan sumber daya anjing tergantung pada faktor-faktor seperti topografi, pola anjing, dan teknologi turbin anjing. Ketersediaan energi angin di Umluj dapat berkisar dari beberapa megawatt hingga puluhan megawatt, tergantung lokasi spesifik dan karakteristik angin. Setiap rumah memerlukan 9 kilowatt hour per hari. Untuk 5.000 rumah dan keperluan lainnya sama dengan 47 megawatt hour per hari. Panjang baling-baling sama dengan 50 meter, kecepatan angin sama dengan 4,5 meter per second. Untuk berhitung berhitunglah power turbine yang developed by the turbine. PW equal quantity untuk wind turbine sama dengan 11,6 turbine. Jadi dibulatkan menjadi 13 turbine dan akan menghasilkan kebutuhan listrik di wilayah Umluj. Untuk penjelasan ekonomi, in this the cost of the turbine, we have 13 turbines. The cost of the turbine will be 104 million, and we have 75% debt, and the equity from the investor is 25. So the cost is $104 million, and the debt will be $78 million, and the equity from the investors will be $26 million. The discount rate is 10%. So for the first year, we will have no revenue and there is no maintenance cost, but we have initial equity. It will be minus 26. It will be $26 million. And the revenue will start after the operating of the turbine in year 5, and we will have the revenue 26 million and $827,000, and the maintenance cost will be $624,000. How we calculate the revenue and the maintenance? For the revenue per kilowatt hour, the price will be $1.5. So we have impact for 49 megawatt per hari times 365. It will be 26,827,000, and for the maintenance cost, it will cost me for one turbine yearly $48,000. So times 13 turbines, it will be 624. And for the gross cash flow, it will be the revenue, the initial equity plus revenue plus maintenance cost. And the loan repayment will be 12 million per year, start from the second year. So the net cash flow will be as it shows in the PPT. So the IRR, the internal rate of return on 75% of debt will be 16%. Selanjutnya adalah penjelasan keamanan. Energi angin adalah energi terbarukan, yaitu artinya energi angin akan terus-menerus ada dan dimanfaatkan untuk pembangkitan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Yang kita tahu bahwa
Kota Umluj menggunakan pembangkit listrik tenaga uap dan mereka mengimpor bahan bakar fosil dari negara lain. Dengan menggunakan energi angin untuk pembangkitan, maka mereka akan bisa mengkompres pengeluaran untuk pembangkitan. Mengurangi kerentanan terhadap bahan bakar. Energi angin adalah energi yang tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, sumber energi angin akan menekan biaya tambahan bahan bakar. Umur turbin. Umur turbin memiliki umur yang sangat panjang yang dapat menyediakan sumber listrik yang handal dengan melakukan perawatan yang tepat. Memiliki kelemahan yaitu sifat angin yang berselang. Seperti kita ketahui, angin tidak terus-menerus akan bertiup sepanjang hari dan sepanjang tahun. Maka sifat angin yang berselang adalah sebuah kelemahan bagi pembangkit listrik tenaga angin ini sendiri. Perawatan dan keandalan. Turbin angin memerlukan perawatan rutin untuk memastikan kinerja dan keandalan yang optimal. Untuk perawatan ladang angin lepas pantai membutuhkan kinerja yang lebih daripada pembangkit yang berada di daerah daratan. Penjelasan lingkungan. Nomor 1 yaitu peluang. Sumber energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga angin di wilayah Umluj berkontribusi untuk menuju sumber angin energi terbarukan. Konversi sumber daya alam. Tenaga angin tidak menghabiskan sumber daya alam terbatas seperti fosil. Hal ini memastikan bahwa ketersediaan sumber angin akan terus ada dan tidak menimbulkan polusi dan tidak akan merusak ekosistem alam atau rumah atau lingkungan. Ancaman sebelumnya adalah peningkatan kualitas udara. Pembangkit listrik tenaga angin tidak menghasilkan polutan udara atau emisi gas rumah kaca selama operasi, yang mengarah pada peningkatan kualitas udara dan bermanfaat untuk kesehatan masyarakat di wilayah sekitar. Selanjutnya adalah ancaman eksternal. Ancaman eksternal dari turbin angin ini adalah spesies burung dan kelelawar yang melintasi jalur migrasi. Maka dari itu penempatan dari turbin angin ini perlu langkah yang diambil adalah mensurvei tempat dan juga mensurvei bagaimana ancaman eksternal ini akan terjadi. Selanjutnya adalah dampak visual. Keberadaan turbin angin khususnya di area berpemandangan indah dapat mengganggu visual pemandangan alam. Yang kita ketahui adalah kota Umluj ini memiliki pemandangan alam yang bagus karena berada di pesisir pantai. Dengan adanya pembangkit listrik tenaga bayu yang berada di pesisir pantai, mungkin akan mengurangi keestetikan dari sebuah pantai yang berada di kota ini. Yang selanjutnya adalah kebisingan. Turbin angin dapat menghasilkan kebisingan selama beroperasi, yang dapat menyebabkan gangguan bagi penduduk sekitar maupun wisatawan. Oleh karena itu, memperhitungkan lokasi harus diperlukan dalam perencanaan pembangunan untuk mengatasi potensi polusi udara. Baik, seperti itu Pak yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Terima kasih buat Mas Deka dan Mas Ahmed ya. Sudah bagus terkuantifikasi ya, sudah bagus sekali sebenarnya. Mungkin ada masukan saja. Kuantifikasi sudah benar, kemudian pemilihan keuangan juga sudah dimasukin ke dalam IRR ya. Cuman belum dicantumkan referensi asumsi menuju tadi antara rumus
kita sudah tahu nih 13 turbin yang dibutuhkan. Cuman menuju harga rupiah itu, harga dolar ya, kemarin memang saya sampaikan asumsi di Asia berapa untuk per megawattnya. Nah, baiknya di antara slide ini dan IRR itu menuju berapa cost-nya itu dibuatkan berapa gitu, sehingga net investment-nya berapa ketahuan gitu kan, dijelaskan dulu sebelum dimasukin ke penjelasan ekonomi. Kemudian konklusinya adalah goal-nya kan sebenarnya aturan dari investasi IRR harus di atas 10% baru dia worth it. Nah, itu juga disampaikan gitu. Misalnya 16 nih, ini program ini layak untuk dilanjutkan gitu kan, karena di atas 10 gitu kan. Itu masukan saya. Kemudian apa namanya, tadi belum dijelaskan pemilihannya ini on grid atau isolated kota. Karena itu nanti berpengaruh pada revenue. Asumsi revenue misalnya tadi sudah kelihatan kilowatt per harinya ya, dikonversi ke tahun bisa AEP-nya ya, AEP-nya dikalikanlah dari revenue itu kan, kali harga di Mesir berapa, itulah jadi revenue-nya gitu kan. Nah, tadi masih coba slide ke kanan selanjutnya. Nah, revenue-nya ini masih rata. Ratanya ini sudah menghitung grid atau tidak on grid-nya enggak gitu. Belum kelihatan, belum di statement ya. Perlu di statement gitu. Mungkin itu kalau masukan dari saya. Kemudian kalau udah di statement nih, ini mau offshore atau tidak offshore, berarti perlu ancaman dan peluangnya bisa di minimalis. Misalnya kalau dia dipilih di offshore, ancaman kebisingan pasti harusnya bukan ancaman, karena dia di offshore, tidak di lingkungan penduduk misalnya. Nah, hal yang seperti itu, karena nanti kalau justru dibikin kebisingan, malahan nilai pengurang, malahan jadi tidak jadi misalnya. Tapi secara umum ini kelompoknya sudah bagus ya, Stika dan Ahmad. Lanjut, terima kasih ya buat presentasinya. Nanti dipertajam selanjutnya kalau ada kelompok lain. Kalau tidak ada, saya bisa di stop dulu presentasinya. Ahmad. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Mungkin Bu Oktri, kira-kira? Cukup Pak, cukup jelas. Ditambah lagi nanti pusing. Ya. Mungkin saya sedikit ini men-share pandangan ya. Jadi misalnya tadi Mas Muhammad dan Deki sudah bagus sekali sebenarnya gambarannya, jika kelihatan expenditure project-nya berapa cost-nya kan, asumsi revenue-nya berapa, kemudian nanti dalam investasi bisa dibuatkan semacam
Excel ya, alat bantu sehingga bisa di apa namanya otomatisasi ya. Otomatisasi ARR-nya, PP, payback period. Nah, ini gambaran yang kami lakukan sih, gitu ya. Jadi paybacknya di bawah 3 tahun, yang mana tadi si ekonomisnya 5 tahun, jadi masih worth it ya. Nah, tapi ARR saja sudah oke sih. Nah, lebih dalam lagi, lebih bagus gitu aja sih. Tidak masalah juga sebenarnya tidak dalam, tapi esensinya nanti sudah tahu dan sepertinya sudah paham Ahmed dan tim ya. Mungkin lanjut, kalau ada yang mau presentasi silakan, kalau tidak saya yang presentasi. Masih di mute, Bu? Cepat diputuskan agar waktunya nggak terbuang. Mau? Iya, mau presentasi nih. Ya? Iya. Ya, siapa? Rizky sama? Silakan. Rizky, Ashabul, dan? Oke, Faruk. Ada yang mau presentasi lagi, Pak Aceh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ketiga. Perkenalkan, nama saya Ashabul Khair. Rekan saya yaitu Rizky Ramadan dan Muhammad Faruk Eka Bati. Saya akan mempresentasikan dari teman-teman juga mengenai pembangkit listrik tenaga air, khususnya di wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizky Ramadan. Lanjut ke pokok pembahasan. Yang pertama adalah ketersediaan. Air merupakan salah satu bagian penting dalam industri energi terbarukan yang dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak, baik untuk irigasi maupun listrik rumah tangga di wilayah pedesaan. Sebagai negara maritim, pemanfaatan air sebagai energi pun sudah sepantasnya dimanfaatkan untuk banyak kepentingan, sehingga tidak bergantung dengan energi fosil. Dukungan dan kebijakan dari pemerintah daerah sangat berperan penting untuk mendorong pengembangan PLTA. Penelusuran informasi tentang kebijakan dan program energi terbarukan yang diimplementasikan di Probolinggo dapat memberikan gambaran tentang ketersediaan PLTA di daerah tersebut. Yang kedua adalah sumber. Energi PLTA menggunakan sumber energi air, energi yang dapat diperbarui dan tidak akan habis, sehingga pembangunan ini ramah lingkungan. Hal ini tentunya membuat PLTA dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, lantaran ia menggunakan sumber energi terbarukan. Pembangunan PLTA sendiri didukung dengan pembuatan danau buatan yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan airnya. Tidak hanya bermanfaat bagi PLTA, danau buatan sendiri dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi dan pembangunan tempat wisata.
Dan yang kedua akan dipresentasikan oleh Faruk Eka tadi. Untuk selanjutnya, yakni lingkungan, cuaca Probolinggo beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan mencapai kurang lebih 961 mm dengan jumlah hari hujan mencapai 55 hari yang memungkinkan untuk dibangunnya PLTA. Wilayah kota Probolinggo terletak pada ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter di atas permukaan laut. Apabila ketinggian tersebut dikelompokkan atas ketinggian 0 sampai 10 meter, ketinggian 10 sampai 25 meter, ketinggian 25 sampai 50 meter. Suhu udara di wilayah Kabupaten Probolinggo bervariasi berdasarkan tingkat ketinggian muka lahan. Semakin tinggi suatu muka lahan, semakin rendah pula rata-rata suhu udaranya. Tetapi pada umumnya suhu udara di wilayah Kabupaten Probolinggo berkisar antara 18 derajat sampai 34 derajat Celcius. Untuk yang keempat, keamanan. Struktur penting untuk memastikan bahwa struktur fisik PLTA dirancang dan dibangun dengan standar keamanan yang tinggi. Ini termasuk memperhatikan kekuatan dan kestabilan bendungan, saluran air, turbin, dan peralatan lainnya yang digunakan dalam PLTA. PLTA biasanya terletak di dekat aliran sungai atau danau sehingga rentan terhadap resiko banjir. Penting untuk memiliki sistem pengawasan dan peringatan dini yang efektif untuk menghadapi ancaman banjir dan mengurangi dampaknya. Ini dapat melibatkan pemantauan cuaca, pemodelan banjir, dan protokol evakuasi yang jelas. Selanjutnya akan dijelaskan Asabul. Baik, selanjutnya dari segi ekonomi, biaya investasi, biaya pembelian dan pemasangan. Yang pertama ialah PLTA skala kecil, yaitu mulai dari 10 sampai 100 MW. Biaya investasi perkiraan sekitar 100 miliar hingga 1 triliun. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya investasi meliputi ukuran bendungan, turbin, dan generator, panjang saluran air, infrastruktur, pendukung, dan perizinan. Yang kedua ialah PLTA besar, lebih dari 500 MW. Biaya investasi perkiraan sekitar 5 triliun hingga puluhan triliun rupiah. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya investasi meliputi ukuran bendungan yang besar, turbin, generator, dan transmisi listrik yang kompleks, infrastruktur pendukung yang diperluas, dan perizinan lahan. Selanjutnya ialah biaya operasional dan pemeliharaan. Biaya operasional dan pemeliharaan PLTA dapat bervariasi tergantung pada ukuran, jenis, dan koordinasi spesifik pembangkit listrik tersebut. Ini meliputi biaya tenaga listrik, pemeliharaan rutin, biaya pemantauan dan pengawasan, dan pemeliharaan lingkungan di daerah PLTA tersebut. Tarif listrik yang diberlakukan untuk pembangkit listrik tenaga air PLTA dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk negara, wilayah, kebijakan energi, biaya produksi, dan regulasi pemerintah. Tarif listrik biasanya diterapkan oleh otoritas pengatur energi atau badan yang bertanggung jawab atas pengaturan industri ketenagaan listrik di suatu negara. Baik, itu saja dari kelompok ketiga yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo? Ya, sudah selesai? Sudah, Pak. Oh, oke. Eh, ya, mungkin komentarnya tadi belum spesifik ya. Maksudnya kalau pemilihan air, artinya sungainya Probolinggo apa sungai yang potensial misalnya. Misalnya dari situ dipilih debitnya. Debit tadi sudah bagus ada potensial head karena EP energi potensial itu adalah MGH ya, massa kali gravitasi kali head, itu nanti adalah potensialnya. Kemudian sehingga dikalkulasikan seperti tadi kelompok Ahmed dan Deka bisa dikalkulasikan. Mungkin belum sampai situ ya tadi, tapi sudah keberaniannya saya apresiasi. Ditajamkan lagi tadi kuantifikasinya kan, sehingga bisa apa namanya lebih spesifik mau skala apa gitu, skala mini, mikro ataupun besar gitu ya kan. Kalau ditentukan skalanya apa, sehingga tadi presentasi yang biaya itu bisa dipakai jadinya modalnya ketahuan berapa, dari modal kita bisa ngurangin revenue, misalnya supply PLTA ini harapan CF-nya berapa kali harga listrik ya, sehingga dapat berapa income per tahun. Kemudian disimulasikan ke listrik gitu kan, apa namanya, ke tabel seperti kelompok 2 tadi. Sehingga ada conclusion dari revenue keuangannya. Secara umum ya masih kurang lebih sama dengan kelompok 1, tapi sudah berani dan idenya sudah ada gitu ya, cuman belum terspesifikkan gitu. Mungkin dari Bu Tri kalau ada, Bu. Monggo. Ya, lebih kurang sama dengan yang saya catat di awal, bahwa input-input yang dipakai untuk merancang itu memang belum jelas ya. Dan kemudian juga kan kita juga perlu menetapkan terlebih dahulu, itu tadi sudah disebut juga ya sama Pak Agil, bahwa maunya kita punya pembangkit dengan kapasitas berapa dulu, baru kemudian di-match-kan dengan input yang kita punya tadi. Ya, lebih kurang sama sih sebenarnya. Mungkin itu nanti bisa dijadikan perbaikan untuk nanti ini kan kembali ya, dikumpulkan nantinya kembali. Baik Pak Agi, cukup sepertinya untuk kelompok 3. Selanjutnya gimana? Ya, ada lagi yang mau bersedia atau tidak? Ada yang mau presentasi lagi? Nanti mungkin saling melengkapi ya, kelompok 1, kelompok 2 nanti saling melengkapi. Silakan.
tapi sudah beragam ya, sudah bagus. Sepertinya kelompok yang tersisa inginnya menginikan dulu, berusaha untuk memperbaiki dulu Pak Ag dan melengkapi apa yang masalahnya sama nih gitu, masih ada kurang-kurangnya seperti itu. Jadi mereka mintanya bisa untuk pekan depan. Berarti silakan dikembalikan ke Pak Ag waktunya. Palingan nanti kalau final berarti dapatnya nilai final. Kalau mau ada nilai di yang pertama, silakan nanti dikirimkan email saja gitu. Ya, mungkin gitu ya. Gak apa-apa. Atau Nah, nanti nggak boleh Pak Ag dikumpulkannya? apa? Dikumpulkan Apa? lewat WA. Di Dikumpulkan WA lewat boleh WA. Nanti saya checklist ya. Di WA, di checklist yang belum atau yang tidak belum sudah ya. Oke gitu ya. Minimal hari ini. Minimal hari ini. Oke, cukup. Ngerti ya? Mahasiswa semua. Oke, selanjutnya mungkin dari saya sedikit untuk melanjut yang kemarin ya, tentang PLTN nuklir di tanggal 8 Juni ini. Ikut profil, misalkan kenalan ya, reaksi berantai, kemudian reaksi fisinya daripada atom menghasilkan energi ini yang kalornya akan dimanfaatkan. Ini gambaran skematiknya, karena thermal masih perlu yang namanya air ya, uap air yang menggerakkan sudu turbin. Ini untuk pengenalan klasifikasi reaktor ya. Dari bahan bakar ada 4 jenis yang umum sampai dengan saat ini, yaitu LEU atau MOX oksida, uranium alam, kemudian 20% LEU atau MOX, kemudian metal karbida, nitrida. Semakin atas ini tipenya adalah tipe yang semakin besar ya kapasitasnya. Untuk reaktornya ya, kode-kode reaktor, kemudian pemilihan Pak, slide-nya setiap belum pindah, Pak. Slide-nya belum pindah. sudah pindah klasifikasi reaktor. Masih belum, Pak. Oke, sebentar. Sudah, Pak. Oke, ini klasifikasi. Klasifikasinya adalah dari bahan bakar, moderator, dan pendingin. Moderator ini adalah antara media airnya itu ya. Jadi kalau air ringan berarti radiasi yang terkontaminasi itu di air itu masih kategori ringan ya. Kemudian kategori berat karena ini langsung dari alam sehingga dia mengkontaminasi dari moderator lebih parah lah cara ngomongnya. Kemudian moderatornya granit atau tidak ada. Ya, kalau ini metal karbida kan tidak terlalu radioaktif ya. Gitu. Kemudian pendingin dari pendinginnya adalah ini jenisnya ya, heavy water, kemudian light water atau CO2, helium atau garam, ini jenis-jenisnya.
Kemudian ini reaktornya. Mungkin tidak terlalu, ini pengenalan saja ya, jadi tidak terlalu dibahas satu-satu. Kita kemudian generasi beralih ke klasifikasi reaktor berdasarkan generasi. Di awal tahun 50-an adalah titik mulai ya dari pengembangan nuklir ya, di mana pasca Perang Dunia kedua ya, jadi primadona lah, dengan yang terkenal Cure suami istri ya, kemudian membuat prototipe pertama, kemudian di tahun 70-an generasi kedua, ini masih banyaknya mendominasinya adalah di Amerika ya. Kemudian ini jenis-jenisnya yang ada, terus itu nama nama areanya, kemudian yang dalam kurung ini adalah tipe reaktornya, tipe reaktor. Kemudian di 90 akhir 80 ya, akhir 1980 muncullah generasi ketiga, mulai di luar Amerika mendevelop teknologi nuklir ini ya, sampai dengan sekarang mulai 2020-an itu ada generasi keempat, dan ke depan ini adalah di sisi kanan ini rancangan atau desain ya, melalui penelitian yang berkembang gitu. Oke. Udah pindah ini teknologi small modular. Belum, Pak. Oke. Ya, sudah di teknologi small modular. Sudah, Pak. Oke. Tujuan dari pengembangan modular ini sebenarnya untuk mengakomodir ya negara-negara yang membutuhkan tidak dalam orde yang besar signifikan, karena umumnya nuklir ini karena kalori yang terbangkitkan itu besar, umumnya dia ordenya di atas 100 mega, tapi belum dikembangkan yang modular. Secara ekonomi dia lebih baik, kemudian kalau dimodulkan akan memperpendek waktu konstruksinya dibandingkan yang langsung pembangkitan skala besar pastinya. Kemudian yang ketiga adalah dia lebih fleksibel dan tidak kaku ditempatkan pada inisial pembangunan ya misalnya. Kemudian smaller footprint artinya sama dengan fleksibel tapi lebih ke tempatnya gitu kan. Tempatnya lebih bisa di kecil keterbutuhan atau butuh lahan yang lebih kecil gitu ya. Selanjutnya menggantikan dari energi fosil yang sudah mulai tua. Ya. Untuk tujuannya tentu mereduksi dari karbon dioksida, ya. Karena batu bara itu pasti ada
pembakaran. Pembakaran pasti ada outputnya, dia karbon dioksida. Kemudian sehingga memungkinkan hybrid energy system. Dengan hybrid ini artinya yang tadinya misalnya ya angin itu hanya di waktu-waktu angin daerah itu terpapar angin atau solar di siang hari misalnya, sehingga potensi untuk membantu pada saat renewable lainnya tidak perform atau tidak membantu kelistrikan misalnya. Jadi diintegrasikan ya dengan energi terbarukan yang lain. Gitu. Ini untuk faktor pengembangannya, dasar pemikirannya. Sudah berubah ya. Adalah untuk ketahanan energi, ya. Ketahanan energi, kemudian kebutuhan daerah yang tidak dapat diakses pembangkit konvensional. Karena minimal membangun suatu pembangkit itu, apalagi PLTU misalnya, ya 3 tahun ke 5 tahun. Kemudian kebutuhan daya di kota-kota kecil, gitu kan, yang di luar Jawa, misalnya kepulauan, potensial sekali untuk diterapkan. Microgrid, daerah terpencil, pertambangan, dan pasukan daya darurat, penggunaan antariksa dan laut. Keunggulan untuk teknologi yang dikejar harus memiliki fitur keselamatan ya. Kenapa masih dikembangkan? Karena menuju keselamatan ini, gitu kan. Kemudian biaya model harusnya kalau sudah dimodelkan, sudah diproduksi harusnya lebih rendah, gitu kan. Kemudian modulasi dan mobilitas cenderung pada instalasi daripada konsumsi. Selanjutnya yang dikejar adalah rentang waktu pengisian ulang bahan bakar yang panjang atau bahkan tanpa pengisian. Maksudnya ini kemarin sudah dijelaskan bahwasanya selongsong bahan bakar dari nuklir itu akan mencapai titik jenuh dari rancangan dari reaktor. Jadi kalau dia tidak jenuh juga berarti tidak perlu pengisian ulang bahan bakar gitu kan. Nah, tantangan dari yang dikejar itu adalah faktor safeguard, keamanan dari reaktor yang disegel dari pabrik, kemudian keamanan dari daerah, target pencurian, kemudian strategi pengolahan dan penyimpanan limbah ya harus disiapkan oleh regulasi gitu. Regulasi dalam hal ini bisa pemerintah, bisa yang terkait Badan Atom Nasional, ya semacam itu. Kemudian persyaratan untuk operator dan pengawas dan inspeksi harus dipersiapkan dan dilakukan kompetensi yang lebih awal gitu ya. Kemudian next. Keunggulan atau kelebihan dari modular ini adalah densitas energi yang dibangkitkan besar ya. Volume yang diperlukan sedikit, kemudian limbahnya tidak besar. Cuman memang terkait potensi radioaktif yang memang harus di-contain atau di-handling gitu ya. Kemudian lahan yang digunakan tidak luas, kemudian operasi terus-menerus dan sepanjang waktu, memenuhi beban listrik dasar, kemudian pembangkit dapat dioperasikan untuk load following, kemudian tidak ada emisi CO2 ataupun polutannya ya.
tidak ada bahan bakar, jadi tidak ada polutan. Maksudnya tidak ada bahan bakar fosil ya. Jadi tidak ada polutan. Kemudian kekurangannya adalah capital cost yang tinggi. Jadi investasi awal yang tinggi, namun biaya full cost-nya yang rendah. Kemudian waktu konstruksi yang lama untuk yang besar ya. Kemudian risiko berupa material radioaktif. Potensinya radioaktif ini yang menyebabkan regulasi amat ketat ya untuk negara-negara yang bisa memanfaatkan energi nuklir ini. Kemudian dilakukan usaha-usaha untuk mengatasinya. Yang kekurangan ini harus ada action dengan apa? Dengan peningkatan desain, the defend depth on multiple barrier, kemudian spesifikasi modular, sistem pasif, kemudian bahan bakar dengan kondisi kecelakaan, bahan bakar yang tahan kondisi kecelakaan, kemudian transmutasi material material aktif ya yang minor, kemudian pengelolaan limbah radioaktif dan prosedur regulasi operasi yang ketat, gitu ya. Ini gambaran pengembangannya. Karena Indonesia ya adalah negara yang mayoritasnya di dua pulau ini ya, di dua pulau Sumatera dan Jawa dalam hal ini. Kemudian pulau yang lainnya adalah potensi yang tadi disampaikan modular atau medium reaktor ya, potensial untuk dilakukan. Karena untuk apa membangun ratusan mega, tapi misalnya di satu pulau Maluku pemakaiannya cuma di bawah 150-an misalnya. Jadi secara kapasitas berlebih dan juga secara investasi biayanya kan pasti lebih banyak juga. Jadi tidak sesuai gitu kan misalnya. Jadi makanya perlu dikembangkan. Halo? Sudah ini? Mohon maaf Pak, slide-nya belum pindah. Oke, sudah ya? Ya, ini gambar untuk potensial pengembangannya ya, di Indonesia tadi. Putra Jawa worth it lah untuk membangun yang kapasitas besar, tetapi untuk di luar itu perlunya modular tadi. Kalau kita bisa mandiri dan apa namanya istilahnya bisa memproduksi sehingga pembunuhan energi Indonesia bisa disuplai oleh produsen dalam negeri misalnya gitu. Nah ini untuk gambarannya ya, yang masih dalam penelitian sebenarnya. Sudah di ini ya, opsi penelitian SMR dan MR. Sudah di slide. Masih belum Pak. Opsi. Sudah Pak. Oke. Ya, ini ada 3 yang dikembangkan oleh penelitian di Indonesia. Pertama adalah PLTN Apung ya. PLTN Apung artinya penempatan plan bisa di kapal, kemudian akan
dihubungkan dengan kabel laut atau ke grid ya. Kemudian supaya di samping untuk mengantisipasi apa namanya potensi tsunami dan juga mobilitas dengan dihubungkan jadi ke negara kepulauan ini amat cocok gitu kan, tinggal desain dari reaktornya, pendinginnya, ini batangannya, batangan bahan bakar, kemudian keperluan pendingin, kemudian aspek keselamatannya harus dihitung atau disimulasikan. Kemudian untuk yang lebih kecil, ini ada hybrid microreactor, ya batangan masih tetap diperlukan. Kemudian pendinginnya natrium, ini dayanya bisa 1 mega, ya. Nah, sebenarnya cocok untuk negara kepulauan dengan apa namanya rancangan yang harus mendukung bahan bakar ini harus ditempatkan pada area yang tidak kena bahan bakar ini sensitif, harus di-handling, diperlakukan dengan hati-hati gitu ya. Itu untuk hybrid microreactor. Yang selanjutnya adalah thorium microreactor. Artinya bahan bakarnya adalah thorium. Kalau yang ini hadrid, bahan bakarnya hadrid. Daya kemampuannya 1,5 MWT, pendinginnya ini LIF, ini buatan ya, LIF BeF2. Komposisi antara Li, Heron, dan B ini ya dalam pengembangan lah. Karena ini agak susah, bukan susah. Artinya kan perlu rekayasa ya untuk membikinkan menghasilkan ya chemical ini gitu. Ini gambaran antaranya, ada bahan bakar, ada pendingin supaya dia imbang antara kalori yang diserap dengan kalori yang di capture atau ditangkap gitu. Oke, mungkin itu sekilas ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau hilang AG-nya. Iya, Pak AG-nya hilang.
Halo, sorry ada gangguan jaringan, harus tethering dulu. Ya, gimana? Ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa? Kedengeran tidak ya? Kedengaran Pak Age. Ya, gimana? Ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa ini? Silakan ditanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Age. Oke, kalau tidak ada, masih ada atau tidak? Oke, kalau tidak ada, ditutup saja. Terima kasih, Bu. Gimana? Ada kata penutup dari Bu Oktri? Iya, mungkin untuk sementara belum ada pertanyaan dulu dari mahasiswa. Barusan mahasiswanya menyampaikan, Bu, kami perlu membaca ulang dulu, Bu, dari materinya. Mudah-mudahan nanti setelah itu akan muncul Oke. bahan diskusikan lebih lanjut. Begitu, Pak Age. Ya, silakan didiskusikan. Oke. Makasih Bu Oktri, makasih mahasiswa semua. Saya tunggu ya yang tadi yang belum, supaya ada penilaian dulu untuk tahap 1, tahap 2 nanti silakan di saling kasih inputan antara kelompok tadi ya. Ada yang sudah bagus di perhitungan, ada yang bagus di keuangan ya. Silakan supaya ininya apa namanya yang dibuat itu lebih tajam dan lebih baik, itu intinya. Ya, terima kasih Bu. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin. Ya, ada pertanyaan Mas Ahmed itu. Silakan kalau ada, raise hand. Ya, Pak.